Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sudah kasih dalam Tuhan, sebelum kita mulai aktivitas kita pada pagi hari ini, sepanjang hari ini, mari kita dengarkan apa pesan Tuhan untuk kita hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Allah kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih atas waktu yang Tuhan berikan buat kami. Biarlah waktu yang Tuhan percayakan buat kami, kiranya boleh kami pergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kami melangkah beraktivitas hari ini, kami ingin mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah firman Allah pagi hari ini boleh menjadi motivasi, menjadi kekuatan, menjadi peringatan, memberikan nasihat bagi kami, anak-anak dan umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami akan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat bacaan kita Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8, dan ayat pokok kita, ayat mas kita ambil di dalam ayat yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sekali lagi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Allah pagi hari ini kami berjudul Tetap Setia di Tengah Kesulitan. Khawatir adalah hal yang lumrah atau yang biasa atau wajar bagi kehidupan manusia, karena kita memang masih manusiawi. Yang tidak dibenarkan yaitu jika kita hidup di dalam kekhawatiran. Mengapa? Karena khawatir yang berlebih bisa berdampak kurang baik, yakni hilangnya iman dan percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus juga khawatir kepada kita, anak-anaknya. Kalau umatnya tidak kuat bertahan, tidak setia lagi, tidak tahan lagi jika ada masalah, sehingga imannya menjadi rapuh. Sebelum Tuhan mau menolong, sebelum Tuhan mau menjawab pergumulan kita. Melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, sebenarnya Tuhan memberi suri teladan, memberi contoh tentang janda miskin ini. Mengapa? Supaya kita tetap setia, supaya kita tetap tekun, supaya kita tetap sungguh-sungguh berharap pada Tuhan di tengah kesulitan hidup, di tengah ketidakpastian hidup, di tengah kemustahilan. Karena di dalam semuanya itu, sebenarnya iman percaya kita sedang diuji, iman percaya kita sedang dibentuk. Apakah dengan menghadapi segala persoalan, menghadapi segala problem saat-saat ini, kita tekun tidak, kita setia tidak, kita tetap berharap kepada Tuhan atau tidak, terletak daripada kita, daripada iman kita. Masihkah kita mau berharap kepada Tuhan atau kita meninggalkan Tuhan? Tahan ujikah kita? Kuatkah kita? Tetap tegarkah kita di dalam kesulitan, di dalam menghadapi tantangan ini? Jangan-jangan kita menjadi lemah karena kita tidak tahan, karena kita tidak ada ketekunan lagi, tidak ada kesetiaan lagi, dan ujung-ujungnya tidak mau lagi kita berharap kepada Tuhan. Ini yang terjadi. Akhir-akhir ini, zaman ini, iman kita sedang ditampi. Iman harap percaya kita sedang ditampi. Apakah dengan keberadaan ini kita tetap, iman kita tetap menyala-nyala, atau iman kita menjadi rapuh, atau kita tetap berharap dan setia dengan tekun, tetap mencari hadirat Allah, mencari pertolongan Tuhan. Kalau kita menjadi rapuh,
kita meninggalkan iman percaya kita. Karena apa, saudara sekalian? Karena yang pertama, karena kita tidak tahan dengan cobaan. Kita tidak tahan dengan ujian. Kita mengatakan terlalu berat persoalan yang kita hadapi. Problem yang kita hadapi terlalu berat. Kita tidak mampu mengatasinya. Ini salah satu daripada iman yang rapuh. Yang akhirnya kita tidak mau berharap kepada Tuhan lagi. Kita tidak mau tekun lagi. Kita tidak mau setia lagi mencari janji-janji daripada Tuhan. Yang kedua, mengapa iman kita menjadi lemah? Karena kita beranggapan terlalu lama Tuhan menjawab doa-doa kita. Sudah sekian hari, sekian bulan, sekian tahun kita berharap, kita memohon kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini belum ada jawaban, belum ada pencerahan daripada Tuhan. Renggang waktu yang terlalu lama ini, saudara sekalian, terkadang iman kita tidak kuat, terkadang iman kita tidak mampu, sehingga saudara sekalian kasih Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan terlalu lama menjawab doa kita. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menerima pemahaman ini dan kita tinggalkan Tuhan, berarti benar kalau Tuhan berkata, Tuhan khawatir di dalam ayat yang ke-8 yang sudah kita baca pada saat pagi hari ini, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Saudara kasih dalam Tuhan, walaupun Tuhan tidak merancangkan pada kita malapetaka, Tuhan tidak merancangkan kesusahan, Tuhan tidak merancangkan kesulitan bagi saya dan saudara, bagi anak-anaknya, bagi umatnya, tapi ini adalah kenyataan hidup yang kita hadapi saat-saat ini, sehingga kita penuh lebih menuruti, suka mengandalkan kekuatan, suka mengandalkan pikiran kita sendiri, suka mengandalkan kemampuan kita sendiri, suka mengandalkan teori kita sendiri, tanpa memahami apa rencana, apa maksud Tuhan yang akibatnya yaitu iman kita menjadi gugur. Kalau kita tidak bisa memahami, tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan menggadaikan atau kita akan melemparkan iman percaya kita. Sehingga Tuhan katakan, Tuhan khawatir, adakah ia mendapati iman di bumi lagi? Kalau situasi kenyataannya ini, anak-anaknya tidak mampu, orang yang dikasihnya tidak mampu, umat-umat Tuhan tidak mampu menghadapi. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat janda miskin pada ayat bacaan kita hari ini. Ia tidak ada kemampuan. Janda miskin ini tidak ada kemampuan, baik harta maupun kekuatan secara fisik, dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi masalah. Tetapi janda miskin ini hanya satu, hanya mempunyai kesetiaan. Dia tidak pantang menyerah sampai ia mendapati pembelaan daripada hakim itu. Ini menjadi pelajaran penting bagi saya dan saudara, anak-anak Tuhan di zaman akhir ini. Jangan sampai kita menyerah, jangan sampai kita putus asa, jangan kita tinggalkan, lupakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan kalau sampai saat ini kita belum mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mempunyai rencana, Tuhan mempunyai maksud tersendiri atas kehidupan saya dan saudara. Saudara kasih di dalam Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran yang dapat kita ambil dari firman Allah kali ini ada 4 hal, yaitu yang pertama, tetaplah setia walau ada kesulitan. Di dalam ayat yang ketiga, tetaplah setia walau ada kesulitan. Yang kedua, jangan menyerah dengan keadaan. Jangan menyerah dengan keadaan. Yang keempat, yang ketiga, Tuhan pasti ingat akan kita. Tuhan pasti ingat akan kita. Firman
firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kalau Tuhan yang sudah memilih saya dan saudara, pasti Tuhan yang akan bertanggung jawab. Pasti Tuhan yang akan menolong saya dan saudara. Terkadang waktunya, terkadang sikap kita tidak sesuai dengan kehendak kita. Tetapi percayalah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pasti ingat akan kita. Sebab Tuhan yang memilih kita. Yang keempat, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dikatakan di dalam ayat yang ketujuh, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, ingat firman Allah saat ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan tidak akan pernah mengulur-ngulur waktu. Jika Tuhan sudah berkehendak, jika Tuhan sudah berencana, waktu yang terbaik bagi saya dan saudara, dan pasti Tuhan akan menolong saya dan saudara. Jika kita bisa mau memahami keempat hal ini, dan Tuhan berkata kepada kita suatu saat, jika aku datang, masih adakah kudapati iman di bumi ini? Saudara, mari kita pastikan kita akan menjawab, masih Tuhan. Sebab kepada siapa selain kepada Engkau kami berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati renungan firman kita pada saat hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, atas pesan firman-Mu atas hari ini Tuhan. Apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami lakukan, biar firman Allah yang sudah kami dengar, yang sudah kami baca, yang biar kami renungkan, dan dapat menjadi motivasi di dalam kami melangkah sepanjang hari ini. Ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan kelemahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami, haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.